Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rihmeka Nursita dari Komunikasi Penyiaran Islam semester 6 kelas karyawan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Elipa yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi. Pada hari ini saya akan membahas mengenai statistika sosial pemusatan data. Statistika sosial adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis, dan menyajikan data yang berkaitan dengan fenomena sosial. Data sosial dapat berupa informasi tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan statistika sosial, kita bisa memahami pola-pola yang terjadi di masyarakat. Analisis data sosial sangat membantu dalam pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah, lembaga sosial, maupun masyarakat umum. Nah, next, pemusatan data adalah salah satu konsep utama dalam statistika yang bertujuan untuk menemukan nilai yang mewakili sekumpulan data. Dalam konteks sosial, pemusatan data membantu kita memahami karakteristik umum suatu kelompok masyarakat. Contoh penerapan pemusatan data dalam statistika sosial antara lain untuk mengetahui rata-rata pendapatan, usia paling umum atau tingkat pendidikan terbanyak di suatu daerah. Nah, jenis-jenis pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan ada tiga, yaitu mean, median, dan modus. Mean itu nilai rata-rata, median itu nilai tengah, dan modus itu adalah nilai yang sering muncul. Ketiganya memiliki cara perhitungan dan kegunaan yang berbeda. Mean adalah nilai rata-rata hitungan dari semua data, median adalah nilai tengah setelah data diurutkan, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Selain ketiga ukuran utama ini, ada juga ukuran pemusatan lain seperti geometric mean yang digunakan untuk data yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perubahan persentase. Yang pertama mean atau nilai rata-rata. Mean atau nilai rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Mean sering digunakan karena mudah dihitung dan memberikan gambaran umum tentang data. Rumus mean adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Contohnya, jika kita memiliki data nilai ujian 70, 80, dan 90, maka meannya itu 70 ditambah 80 ditambah 90 dibagi 3. Jadi mean dari nilai ujian di atas adalah 80. Ya, mean memberikan gambaran umum yang baik tentang data karena menggunakan semua nilai yang ada. Yang kedua, median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tepat di tengah. Jika jumlah data genap, median adalah rata dari dua nilai tengah. Median sangat berguna ketika data memiliki nilai ekstrim karena median tidak terpengaruh oleh outlier, sedangkan median itu teman-teman ya terpengaruh oleh outlier. Dengan demikian, median lebih representatif untuk data yang distribusinya tidak simetris atau memiliki nilai yang sangat berbeda dari mayoritas data. Median dari nilai yang tadi 70, 80, 90 karena beli mereka ganjil, jadi mediannya itu 80 karena berada tepat di antara 70 dan 90. Seperti itu. Oke, next. Yang terakhir nih, ada modul atau nilai yang sering muncul. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Modus sangat berguna untuk data kualitatif atau data diskrit, seperti jenis pekerjaan atau warna favorit. Misalnya, jika dalam sebuah kelompok, 10 orang memiliki warna biru, 15 orang memilih warna merah, dan 5 orang memilih warna hijau, maka modusnya adalah warna merah, karena paling sering dipilih. Modus bisa digunakan untuk mengetahui kecenderungan umum dalam data dan sangat membantu dalam memahami data kategori. Kalau yang tadi nggak ada modusnya karena nggak ada nilai yang sama, nggak ada nilai yang sering muncul kayak gitu. Oke.
Next nih, untuk contohnya, misalnya data nilai ujian siswa adalah 60, 70, 70, 80, 90, 100, dan 100. MEN-nya itu semuanya dijumlah jadi 570 dibagi 7. Jadi MEN-nya itu di 81,4 nilai rata-rata ujian mahasiswanya. Yang kedua ada mediannya. Tuh kan di situ ada 6. Ini jumlahnya ganjil ya. 60, 70, 70, 90, 100, dan 100. Nah, jadi mediannya itu di 80 karena ada di antara apa namanya? Di tengah-tengah gitu. Yang ketiga itu ada modus adalah 70 dan 100 karena modusnya karena 70 dan 100 itu dua kali disebut ya, muncul dua kali bimodal seperti itu. Ketiga ukuran pemusatan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. MEN menggunakan semua data sehingga mewakili keseluruhan data tetapi mudah terpengaruh oleh outlier. Median lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim, sehingga cocok untuk data yang tidak simetris. Namun median tidak menggunakan semua nilai sehingga bisa kehilangan informasi detail. Modus sangat cocok untuk data kategori dan menunjukkan nilai yang paling umum, tapi modus tidak ada jika apa? Jika nilai muncul sama sering seperti itu. Kesimpulannya, ukuran pemusatan data seperti MEAN, median, modus sangat penting dalam statistika sosial karena membantu menyederhanakan data menjadi informasi yang mudah dipahami. Memilih ukuran pemusatan yang tepat sangat menentukan akurasi dan relevansi hasil analisis. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dalam bidang sosial, seperti perencanaan kebijakan, evaluasi program, dan penelitian pemusatan data menjadi alat penting untuk memahami kondisi masyarakat dan membantu solusi yang efektif berdasarkan data yang nyata. Karena di pemusatan data dalam statistika sosial itu memang rata-ratanya itu digunakannya itu emang untuk data-data misalnya eh, data-data kesehatan, data-data ekonomi, seperti itu ya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan. Mohon maaf kalau misalnya banyak kata atau kurang tepat. Saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.